Bang, bisa dijelasin nggak sih Bang, agenda hari ini apa Bang? Untuk agenda hari ini, agendanya adalah jawaban dari para pemohon, dari pihak untuk perkara Pak Firly itu dari Polda dan Kejati, sedangkan untuk perkara Denny Indrayana itu jawaban dari Barreskrim, Polda Metro dan Kejaksaan. Oke. Mengenai jawaban dari kasus Firly itu gimana Bang? Ya, kalau dari Firly, Polda mengatakan masih melengkapi berkas berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi dan sudah mengirimkan panggilan kedua. Itu aja, baru tahap itu. Nah, selanjutnya seharusnya kalau melihat dari jawabannya itu tidak ada kesulitan yang berarti untuk melengkapi petunjuk dari jaksa untuk segera dilimpahkan ke tahap 2. Untuk kasus ya Prof Denny Indrayana gimana Bang jawabannya? Untuk Denny Indrayana, perkara dilimpahkan ke Polda dari Barreskrim, kemudian dilimpahkan ke Polda. Barreskrim sempat kirim SPDV dan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Ketika dilimpahkan ke Polda, Polda sempat kirim SPDV ke Kejaksaan Tinggi, tetapi setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung ternyata berkas P19-nya masih di Kejaksaan Agung. Jadi nantinya pihak Kejaksaan Tinggi akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, kemudian Polda juga akan koordinasi dengan Barreskrim untuk penyerahan berkas baik tahap 1 maupun tahap. Oke, ini Bang yang kasus Firly ini kan bisa dikatakan yang Bang Boyamin bilang lemot, tapi di situ dijelasin nggak sih Bang kenapa bisa terlalu berlarut ini Bang kasusnya Bang? Ya, kalau dasar jawaban sih ya cuma formalitas saja, tinggal melengkapi berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan. Hanya itu aja sih. Cuma apakah ada faktor non formal di luar hukum segala macam ya tidak ada di dalam jawaban. Tapi publik akan bisa menilai lah kenapa kemudian nggak segera dilimpahkan baik tahap 1 maupun tahap 2. Oke, ya Bang, yang satu lagi Bang, kasus yang Prof Denny Indrayana. Ini kan menarik, ada intervensi ya Bang ya dari salah satu pihak mengintervensi dalam kasus ini. Tapi di satu sisi dia mengintervensi untuk menghentikan kasus ini. Nah, tanggapan Abang itu bagaimana Bang? Ya silakan saja lah, nanti publik akan menilai secara logika bagaimana sebuah organisasi anti korupsi kemudian justru meminta penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Ini ya silakan aja publik. Kalau saya sih justru malah suka kalau kemudian mereka bisa intervensi. Jadi kita bisa mendengarkan alasan-alasannya, buktinya apa, kemudian nanti sikap hakim seperti apa. Gitu. Oke. Agenda berikutnya apa Bang? Agenda berikutnya besok adalah bukti tertulis dari kedua belah pihak. Kemudian kita ajukan ahli nanti hari Jumat. Gitu. Oke. Bang, tambahin? Bang, tadi pihak Polda dan jawabannya nyatakan ini mempermasalahkan soal legal standing dari pemohon nih Bang. Tanggapan gimana Bang? Iya, nggak masalah. Dari dulu kan memang pihak penyidik itu selalu mempersoalkan legal standingnya Maki, tapi nggak ada masalah. Kok ada dalam banyak kasus nggak ada masalah. Dalam putusan-putusan pra-peradilan soal legal standing toh ada LP3 nggak ada masalah. Tidak menyebabkan bahwa permohonan itu menjadi gugur hanya karena pemohon satu tidak punya SKT, itu kan soal administratif gitu loh. Tapi secara kelembagaan sebenarnya masih ada. Tadi dari pihak Polda bilang Bang bahwa soal perkara Firly ini masih berjalan nih. Tanggapan gimana? Ya kalau secara formal memang berjalan ya gitu. Secara hukum acaranya memang berjalan masih, tapi pertanyaannya kan kemudian masyarakat juga butuh kepastian hukum, termasuk juga Pak Firly. Seharusnya kalaupun memang ada petunjuk dari jaksa segera dilengkapi. Kalau misalnya ini kan katanya sudah ada panggilan kedua, panggilan kedua ternyata tidak hadir. Nah harusnya segera dilakukan panggilan ketiga yang disertai dengan perintah bawa paksa. Soal ditahan atau enggak itu urusan lain, tetapi setidaknya harus dihadirkan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi petunjuk jaksa. P19-nya itu seperti itu. Nah baru kemudian nanti segera dilakukan pelimpahan kedua tahap 1 dan tahap 2 ke jaksa. Oke.